Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Maharani Mukti dengan NPM 10060321105 dari kelas C Farmasi 2021. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eka selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Farmasi Fisika 2. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai difusi. Difusi adalah proses transfer massa molekul tunggal suatu senyawa yang terjadi karena gerakan molekul acak dan dikaitkan dengan adanya gaya dorong seperti gradien konsentrasi melalui suatu batas. Difusi dibutuhkan agar obat dapat diabsorpsi, didistribusikan, dimetabolisme, dan dieliminasi. Yang selanjutnya itu misalnya bentuk sediaan obat dengan zat aktif, tablet secara oral. Ada tahap liberasi, misalnya tablet diminum lalu masuk ke tenggorokan, lalu ke lambung, dan terjadi proses desintegrasi, yaitu proses hancur di mana obat tersebut mampu terbelah, lalu air masuk ke dalam tablet atau penetrasi, sehingga tablet tidak mampu menahan lagi dan hancur, lalu tekanan yang berbalik keluar. Lalu selanjutnya ada granul dan disolusi pada tahap selanjutnya. Jadi setelah menjadi serbuk, obat dapat mengalami disolusi, lalu berdifusi, di mana proses difusi ini yaitu proses pergerakan berdasarkan gravitasi, lalu bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, dan adanya dorongan gradien konsentrasi. Yang selanjutnya lalu menuju membran biologis, lipid, atau ke usus. Obat dapat diserap ketika telah melewati membran biologis atau lipid. Jadi ketika obat diminum, artinya obat tersebut belum diserap. Karena obat diserap ketika melewati membran biologis atau perpindahan dari lambung air menuju ke membran biologis usus yang dimana hanya bisa dilewati hanya yang mempunyai kemampuan larut dalam lipid. Ketika melewati gerbang tersebut disebut transport atau dari medium air ke medium lipid. Jika sudah larut artinya obat sudah mengalami dapat diabsorpsi. Setelah melewati membran, lalu diabsorpsi dan setelah melewati membran dan diabsorpsi selanjutnya ke peredaran darah dan baru dihantarkan ke seluruh tubuh. Yang dimana selanjutnya proses tersebut dinamakan distribusi. Lalu setelah itu, jika oral maka masuk ke hati untuk metabolisme, lalu ke reseptor yang spesifik, dan pada tahap selanjutnya yaitu eliminasi atau ekskresi dapat melalui keringat, urin, atau feses. Dan selanjutnya ada transfer membran. Difusi molekuler atau permeasi melalui medium tidak berpori, bergantung pada kemampuan larutnya molekul yang akan berpenetrasi dalam bahan penyusun membran. Yang selanjutnya yaitu difusi molekuler atau permeasi melalui medium berpori, bergantung pada ukuran relatif molekul yang akan berpenetrasi dan ukuran diameter pori-pori yang akan dilewati. Dan selanjutnya ada difusi molekuler atau permeasi melalui rantai membran berserabut melalui pori-pori, yaitu bergantung pada ukuran dan bentuk molekul yang berdifusi. Jika menembus membran, maka bergantung pada kelarutan molekul pada matriks membran yang akan berpenetrasi. Selanjutnya yaitu osmosis, yaitu suatu aksi ketika hanya pelarut yang dipindahkan dari gradien volume pelarut, yakni pelarut melewati suatu membran semipermeabel untuk
untuk mengencerkan larutan yang mengandung zat terlarut dan pelarut pada kompartemen sebelahnya. Selanjutnya yaitu disolusi. Disolusi mengacu pada proses ketika fase padat, misalnya tablet atau serbuk, masuk ke dalam fase larutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.